Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Ketemu lagi di Victorious Devotion. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Semua pasti dalam kebaikan Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Waktu demi waktu, hari demi hari, kasih-Mu terus tidak berkesudahan Engkau limpahkan kepada kami. Dan saat ini kami mau terus menikmati anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dengan tepat. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Mampukan kami untuk menangkap dan memahami apa yang menjadi keinginan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema karunia tiap-tiap orang. Jadi di dalam kita menjalani pekerjaan Tuhan, dalam kita giat melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus memahami bahwa tiap-tiap orang itu memiliki karunia. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat bacaan ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Karena dari ayat yang ke-8 sampai ke yang ke-10 itu berbicara tentang jenis-jenis karunia. Jenis-jenis karunia yang dimiliki satu orang dengan orang yang berbeda. Artinya setiap masing-masing orang memiliki karunia yang spesial. Memiliki karunia yang tidak perlu dibanding-banding satu dengan yang lain. Yang memiliki satu karunia jangan merasa iri karena tidak memiliki karunia yang lain. Karena ayat kunci dari bacaan kita ini terletak di ayat yang ke-11. Ada kata tetapi. Nah, kata tetapi ini menjadikan kalimat yang sebelum kata tetapi menjadi tidak lebih penting dibandingkan dengan kata yang sesudah tetapi. Berarti ada yang lebih penting yang harus kita pahami daripada masing-masing kita memiliki karunia, memiliki talenta-talenta yang berbeda-beda. Yaitu apa? Yaitu kita harus memahami bahwa semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan oleh roh yang sama. Artinya kita harus memahami di sini ini bukan tentang perbedaan-perbedaan karunianya, tetapi ini tentang dari mana sumber karunia tersebut. Jadi kita nggak usah meributkan perbedaan karunia yang ada. Terkadang kan kekristenan kita harus jujur dan kita harus berani mengoreksi kekristenan kita sendiri. Kita harus berani mengoreksi gereja kita. Dan secara pribadi saya juga harus berani mengoreksi kedalaman diri saya sendiri. Dan terkadang saya menemukan banyak temuan yang membuat saya malu secara pribadi pada saat saya mengoreksi diri saya sendiri. Gereja harus berani mengoreksi. Masing-masing gereja memiliki karunia yang berbeda-beda, itu harus disadari. Tetapi yang lebih penting daripada keunikan daripada masing-masing gereja adalah sumber dari mana karunia itu diberikan. Sumber dari keunikan gereja masing-masing itu. Sehingga pada saat gereja, orang Kristen menyadari bahwa sumbernya adalah dari satu roh. Dan roh yang sama. Maka gereja dan orang Kristen tidak usah meributkan perbedaan.
kecuali meributkan penyesatan. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi terkutuklah orang yang mengadakannya. Ini harus menjadi sebuah koreksi dan sebuah peringatan untuk kita melihat kekristenan, melihat kepelayanan kita, melihat kondisi keadaan kedalaman gereja kita. Sehingga kita bisa menjadi gereja yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang menggunakan karunia yang Tuhan berikan tepat seperti apa yang seharusnya sesuai dengan panggilannya. Sehingga karunia yang kita miliki itu bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyikut, bukan saling menunjukkan, berusaha untuk menonjolkan diri. Saya lebih dari si A, gereja si A lebih menonjol dari gereja si B. Tidak. Tetapi kita lebih mengutamakan bahwa masing-masing karunia memiliki tugasnya dan fungsinya masing-masing untuk saling melengkapi, untuk saling menguatkan, untuk saling membangun, dan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam perbedaan karunia-karunia yang ada. Karena kita tahu kita bersumber dari Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan karunia-karunia sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana dan rancangannya. Tidak mungkin Tuhan memberikan kita satu karunia, tidak mungkin satu gereja diberikan satu keunikan tanpa itu tujuannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi yang harus kita tahu adalah penggenapan akan rencananya Tuhan, bukan penggenapan apa yang menjadi keinginan kita. Bukan menjadi keinginan gereja masing-masing. Karena sebagaimana tubuh yang memiliki anggota yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu kepala. Kan akan sangat aneh. Kalau kita satu kepala, tetapi kita satu tubuh dengan satu kepala, anggota tubuhnya saling serang, saling tikam, saling melukai, saling menyakiti. Ini menjadi sebuah koreksi bagi gereja sekali lagi dan bagi kita pribadi lepas pribadi, untuk kita bisa saling memperlakukan satu dengan yang lain dengan baik dan memperlengkapi satu sama lain. Ayat yang kita baca secara khusus tadi di dalam 1 Korintus 12 itu, ini merupakan sebuah penekanan Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan. Karena dengan kasih karunia ini harus dilandasi dengan apa? Dengan kasih. Coba deh kalau kita mau melihat dengan jujur. 1 Korintus 12 dengan 1 Korintus 14 itu berbicara tentang semua macam-macam karunia. Tetapi kita perhatikan di dalam 1 Korintus 13 itu berbicara tentang apa? Kasih. Jadi di tengah-tengah pergulatan, pembahasan mengenai banyaknya karunia. Dan kalau kita melihat latar belakang daripada jemaat di Korintus juga, ada benang merah yang menengahi, ada jembatan yang menengahi, yaitu apa? Kasih. Dan kalau di Korintus yang 12 tadi sudah di disclaimer, diberitahu bahwa apa? Sumbernya sama. Roh yang satu, roh yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Yang satu hakikat di dalam tiga pribadi itu. Yang hakikatnya adalah Tuhan. Jadi pada saat kita mengetahui ini, dengan masing-masing karunia, pribadi lepas pribadi memiliki karunia yang sama, itu tidak akan menjadi sebuah persoalan. Karunia tiap-tiap orang memang berbeda, tetapi berasal dari roh yang sama. Karunia tiap-tiap orang memang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu apa? Menggenapi rencana Tuhan. Mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Bukan mencapai apa yang ingin dicapai setiap masing-masing sang pemilik karunia. Tetapi kita fokusnya, tujuan utamanya kepada sang pemberi karunia. Sebagai orang yang diberi, maka kita harus menggunakan karunia itu seperti yang menjadi tujuan sang pemberi. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, selamat menggunakan karunia masing-masing dengan sesuai rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk karunia-karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mau merasa karunia yang kami miliki adalah karunia yang paling baik, paling hebat, paling luar biasa di antara orang-orang lain yang memiliki karunia yang tidak sama seperti kami. Kami juga tidak mau iri apabila kami tidak memiliki karunia seperti yang orang lain miliki. Tetapi kami mau menyadari bahwa setiap karunia-karunia yang pribadi lepas pribadi miliki itu bersumber dari satu roh,
dan roh yang sama. Dan kami mau menggunakan karunia-karunia itu untuk saling melengkapi, saling membangun, dan untuk mencapai tujuan utama dari Sang Pemberi karunia. Kami bersyukur untuk karunia itu dan kami mau gunakan dengan landasan kasih. Kasih kepadamu dan kasih kepada sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami, tuntun kami, untuk kami benar menjalankan karunia itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalankan karunia-karunia yang dimiliki untuk mencapai tujuan Sang Ilahi. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kemenangan.